Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Wa qala subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan shadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wadbi'is sayyatal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan kepada kita rahmat serta kesempatan untuk berpuasa di bulan Ramadan kali ini. Dan semoga di Ramadan yang penuh berkah ini kita mendapatkan segala keutamaan dan dosa-dosa kita yang telah lalu pun diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tak lupa selawat serta salam selalu kita sanjung sajikan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 56, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wasallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Dan untuk memulai tausiah kali ini, marilah kita bersama-sama berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim. Adapun tausiah singkat saya pada kali ini adalah tentang tema 7 golongan orang yang mendapat naungan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Adapun yang pertama dari 7 golongan itu adalah pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil adalah pemimpin yang memerintah dengan menerapkan apa yang Allah perintahkan dan berdasarkan hukum-hukum Allah dan meninggalkan apa yang Allah larang. Dan pemimpin seperti itulah yang nantinya ketika di hari akhirat Allah akan memberikan naungan kepadanya pada saat tidak ada naungan saat itu selain naungan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita semua bisa menjadi pemimpin yang adil dan selalu melandaskan hukum kepada hukum Allah. Adapun yang kedua, golongan itu adalah seorang pemuda yang tumbuh dan dalam ketaatan beribadah kepada Allah. Sungguh sangat langka pada saat ini ketika kita melihat pemuda yang lebih memilih untuk menikmati kenikmatan duniawi, yang lebih memilih untuk condong kepada dunia daripada menambah ketakwaan kepada Allah. Apalagi di bulan Ramadan yang penuh kemuliaan ini. Hendaknya kita, terutama para pemuda, banyak-banyak mengingat Allah dan banyak-banyak beribadah kepada Allah. Yang ketiga, yaitu seorang yang hatinya selalu terpaut dengan masjid. Dia selalu melancarkan ibadah-ibadahnya ke masjid, selalu sholat di masjid dan selalu sholat berjamaah di masjid, dan
melaksanakan segala urusannya di masjid. Yang keempat adalah orang yang saling mencintai di jalan Allah. Dia berkumpul karena Allah dan berpisah karena Allah. Sebagaimana hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Abu Dzar, Rasulullah Allah Subhanahu wa taala berfirman yang disampaikan oleh Nabi Muhammad, "Al-mutahabbuna fi jalali lahum mina birumin nuri yaghbiduhum an-nabiyuna wasyuhada." Orang-orang yang saling mencintai karena Allah, mencintai berada dalam lindunganku. Diberikan bagi mereka mimbar-mimbar dari cahaya yang dicita-citakan oleh para nabi dan syuhada. Jadi beruntung orang-orang yang mencintai karena Allah. Dan hendaklah kita sebagai saudara sesama muslim, kita berkumpul dan berkuliah karena Allah, dan kemudian kita berpisah karena Allah. Yang kelima, laki-laki yang diajak berzina lalu dia menolak. Laki-laki pemuda yang diajak berzina lalu dia menolak. Di zaman yang penuh dengan tantangan dan ujian saat ini, kita selalu harus bisa menjaga diri dari hal-hal yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Terutama dari zina. Karena sudah jelas bahwa dalam firman Allah, wala taqrabuz zina. Dan jauhilah perbuatan zina. Yang keenam, yaitu seseorang yang bersedekah namun menyembunyikannya sehingga seolah-olah tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 271, "In tubdu shadaqati fa ni'ammahi wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir." Jika kamu menampakkan sedekah-sedekahmu, maka itu baik. Dan jika kamu menyembunyikannya dan memberikannya kepada orang-orang fakir, maka itu lebih baik bagimu. Dan Allah akan menghapus bagian kesalahan-kesalahanmu. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Oleh karena itu, walaupun sekecil apapun kebaikan yang telah kita lakukan, lebih baik jangan kita umbar dan jangan kita beritahukan kepada orang lain. Cukup Allah dan kita saja yang mengetahuinya. Yang ketujuh, yang terakhir, yaitu seseorang yang mengingat Allah di waktu sepi lalu mengalir air matanya karena takut kepada Allah. Ini adalah pemuda yang bertakwa. Seperti sabda Nabi, ada dua mata yang tidak akan disentuh oleh api neraka, yaitu mata yang menangis karena takut kepada Allah dan mata yang bergadang karena menjaga peperangan di jalan Allah. Coba kita renungkan, apakah kita pernah menangis karena Allah ketika kita dalam keadaan sendiri? Coba kita renungkan betapa Allah telah mengawasi kita atas atas segala perilaku kita dan segala amalan kita. Dan hendaklah kita untuk selalu takut kepada Allah. Mungkin cukup sekian tausiah singkat yang dapat saya sampaikan. Yang benar datangnya dari Allah dan yang salah datangnya dari diri saya sendiri. Al-haqqu min rabbik wa la takunanna minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.